nama saya Hafiz dari jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas. Di sini Hafiz akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai mini skripsi Hafiz di mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Politik Kuantitatif. Baiklah, yang utama sekali yang saya hormati Bapak Dr. Eni Zitra dan Bapak Muhammad Fajri selaku dosen pengampu dalam PMP kuantitatif ini. Baiklah, langsung saja topik yang akan dibahas oleh peneliti yaitu mengenai pengaruh agama terhadap perilaku memilih seseorang pada pemilihan kepala daerah. Studi kasusnya Pilkada di Kota Padang di tahun 2018. Baik, langsung saja di bab 1 di latar belakang, di mana di sini jelaskan bahwa seluruh masyarakat yang ada di kehidupan sosial selalu memiliki komitmen, tetapi ada masyarakat yang tidak memiliki komitmen dan pemahaman agama. Dan selanjutnya di sini jelaskan bahwa terdapat juga masyarakat yang memiliki pemahaman keagamaan yang tinggi. Maka dalam pemahaman itu tersebut bisa membentuk suatu kepribadian atau bisa disebut dengan suatu keyakinan dalam seseorang itu, sehingga dia bisa dikatakan memilih seseorang di dalam suatu pemilihan. Bagi masyarakat Minangkabau kita ketahui bahwa pemahaman keagamaannya sangatlah tinggi, di mana keagamaan menjadi faktor penentu menjadi seseorang untuk dapat dipercaya. Sehingga yang dapat jelaskan di latar belakang tersebut, melihat kondisi dari masyarakat Minangkabau bahwa memiliki pemahaman keagamaan yang tinggi, maka peneliti mengambil latar belakang yaitu melihat bagaimana pengaruh agama terhadap perilaku memilih seseorang pada Pilkada Kota Padang di tahun 2014. Yang jadi variabel X-nya itu adalah pengaruh agama dan variabel Y-nya yaitu pemilih seseorang. Baiklah, itu untuk latar belakang yang harus dijelaskan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini dijelaskan berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka menarik peneliti untuk melakukan kajian terhadap fenomena tersebut. Sehingga rumusan masalahnya yaitu bagaimana peran agama terhadap perilaku memilih dalam pemilihan umum kepala daerah. Studi kasusnya Pilkada Kota Padang di tahun 2018. Selanjutnya ada penjelasan mengenai bab 2. Bab 2 di sini dijelaskan mengenai tinjauan pustaka, kerangka teori, konstruksi model teoritis, dan hipotesis. Pada bab 2 di sini dijelaskan mengenai kerangka teori. Kerangka teori di sini peneliti mengambil teori perilaku memilih. Menurut Ramalan Surbakti, perilaku memilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan dengan erat kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih, atau dikenal dengan to vote or not to vote, di dalam suatu pemilihan maupun di suatu pemilihan kepala daerah. Bila voters memutuskan untuk memilih suatu kandidat, maka dia otomatis dicapkan sebagai mendukung kandidat tersebut. Untuk selanjutnya, pada kerangka teori perilaku memilih ini terdapat beberapa pendekatan. Ada 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan sosiologis, kedua pendekatan psikologis, dan ketiga ada pendekatan rasional. Untuk kerangka teori. Selanjutnya ada konstruksi model teoritis. Konstruksi model teoritis ini berguna untuk mempermudah peneliti dalam mengambil sebuah variabel ataupun skala tertentu. Di sini peneliti mengambil konstruksi model teoritis ada 3. Yang pertama ada kereligiusan suatu calon, yang kedua ada faktor lingkungan, dan ketiga orientasi agama. Mengapa peneliti mengambil 3 model ini? Dikarenakan 3 model ini berkaitan dengan teori yang dijelaskan sebelumnya tentang pendekatan sosiologis. Baiklah, untuk yang pertama ada kereligiusan suatu calon. Mengapa peneliti mengambil ini? Dikarenakan melihat kondisi masyarakat Padang, melihat pemimpinnya apakah dekat dengan agama, bagaimana pemahaman agamanya dari suatu calon, sehingga bisa menelaah bagaimana pemimpin yang baik untuk kedepannya. Sehingga di sini
apakah agama berperan penting dalam mempengaruhi perilaku pemilih seseorang. Sebenarnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dijelaskan sebagai sebuah pengaruh dari lingkungan itu sendiri, baik itu dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan masyarakat sendiri. Bagaimana masyarakat terpengaruh terhadap lingkungan sehingga bisa mempengaruhi dalam perilaku memilihnya. Dan ketiga ada orientasi agama. Orientasi agama ini bagaimana seseorang itu mengenal tentang keagamaan, pemahaman agamaannya, bukan suatu calon tetapi masyarakat itu tersendiri. Bagaimana keagamaan itu dapat mempengaruhi dalam hal pribadinya sehingga ia bisa memilih suatu calon berdasarkan faktor agama. Ada sedikit diagram model analisis. Di sini ada 3 konstruksi model dijelaskan. Yang pertama ada karakteristik satu calon, kedua faktor lingkungan, yang ketiga orientasi agama. Dapat dijelaskan sebagai variabel X dan variabel Y-nya adalah perilaku memilih di Kota Padang pada Pilkada Kota Padang di tahun 2018. Baiklah, untuk selanjutnya ada bab 3 mengenai metode penelitian. Di sini jelaskan mengenai tentang pendekatan dari penelitian, lokasi penelitian, populasi dan pengambilan teknik sampel, unit analisis, jenis dan teknik pengumpulan data, uji validitas, analisis data, uji hipotesis, dan skema pemikiran. Yang pertama di sini jelaskan sebagai tentang pendekatan dan desain penelitian. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Mengapa menggunakan pendekatan kuantitatif? Karena ini berhubungan dengan suatu lembaga, karena menilai seluruh masyarakat sehingga bisa dikatakan sebuah lembaga. Sebenarnya ada penelitian yang digunakan adalah penelitian survei, karena ini menggunakan masyarakat karena membutuhkan suatu kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan datanya tersebut. Itu disebutkan sebagai penelitian survei. Sebenarnya lokasi penelitian itu sendiri, lokasi penelitian ini mengambil lokasi di Kota Padang, yang mengambil objek lokasi berdasarkan kecamatan yang beberapa ada kriteria khusus. Sebenarnya ada di bab 3 yang mengenai metode dan teknik pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data ini mengambil sampel dan probabilitas, yaitu proportional sampling. Proportional sampling ini dijelaskan sebagai metode penetapan responden ya untuk dijadikan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Di sini peneliti menilai bahwa suatu kecamatan yang ada di Kota Padang memiliki kriteria khusus terhadap pemahaman agamanya, karena peneliti menilai bahwa satu kecamatan ini memiliki tingkat keagamaannya tentang pemahamannya yang tinggi, sehingga peneliti mengambil suatu kecamatan ini. Di sini jelaskan bahwa satu kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pau. Di Kecamatan Pau ini terdiri dari 9 kelurahan. Dengan mengambil sampel yang ada di kelurahan Kecamatan Pau, di sini peneliti mengambil 3 sampel dari seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Pau. Ada 9 kelurahan, maka 9 bagi 3 adalah 3. Maka di sini dijelaskan, ada tabel dijelaskan di atas, ada nomor 3 ada kepala kota, dan berdasarkan proportional sampling dan jelaskan di atas bahwa hanya yang pertama aja diambil sampelnya, sehingga yang selanjutnya digunakan secara bebas atau mengikuti aturan-aturan tertentu. Di sini telah terpilih kepala kota sebagai kelurahan pertama. Dan selanjutnya kita mengambil yang ke-6 Limau Manis, dan ke-9 yaitu Kelurahan Pisang. Adalah di sini yang dijelaskan ada 3 tabel yang dijelaskan. Yang pertama ada Kelurahan Kepala Koto, ada Kelurahan Limau Manis, dan Kelurahan Pisang. Di sini peneliti mengambil TPS itu berdasarkan sampel random sampling, di mana random sampling ini mengambil yang pertama sekali dan selanjutnya berdasarkan bebas. Dari Kelurahan Kepala Koto ini dari 12 TPS
peneliti ingin mengambil 4 sampel, jadi 12 segi 4 adalah 3. Main dari 1 sampai 2, main dari 1 sampai 3 adalah 2. Maka didapat sampel yang berarti adalah 3 plus 2 sama dengan 5. Jadi terpilihlah TPS 5. Dapat dilihat di tabel di sampingnya itu di nomor 5, TPS 5 di Kelurahan Kapalokoto. Seterusnya di Kelurahan Limau Manis begitupun juga di Kelurahan Limau Manis. Di sini terdapat 8 TPS. Di sini di Kelurahan Limau Manis, peneliti ingin mengambil meannya, yaitu ada 8 TPS, jadi sampai diambil ada 8 bagi 3 itu sendiri ada 3 sekian, sehingga 3 plus 2 sama dengan 5 sekian. Jadi yang terpilih adalah TPS 5 juga di Kelurahan Limau Manis itu. Sebenarnya ada Kelurahan Pisang, begitupun juga terdiri dalam 6 TPS. Di sini peneliti mengambil random sampling, yaitu ada 2 TPS. Maka random sampling yaitu 16 bagi 3, karena 3 kelurahannya dipilih. 16 bagi 3 sama dengan 5 sekian. Mean dari 1 sampai 5 adalah 3. Maka dapat dalam sampel ini 5, 3 plus 3 adalah 8. Dan masih bisa disambung, 8 plus 3 adalah 11. Maka yang diambil di sini adalah TPS 5 dan TPS 11. Baiklah, dalam menentukan responden minimal dalam penelitian ini menggunakan rumus Press-Link yang dijelaskan itu N sama dengan jumlah sampel, N besar sama dengan populasi, Z nilai variabel, P harga patokan. Dalam menjelaskan di sini populasi dijelaskan sebagai 7037. Di sini jelaskan mengapa 3707, karena itu menghitung dari seluruh jumlah total daftar pemilih tetap yang ada di Kecamatan Pau. Selanjutnya ada Z, yaitu nilai variabel. Nilai variabel ini menilai dari 1,9 itu yang tingkat percayaannya 95%, dan P adalah harga patokan ini 0,50. Sehingga dalam hitungannya tersebut dapat dinilai jumlah sampel yang perlu diambil ada 96. Melihat dari hitung-hitungan tersebut, dari hasil penghitungan itu dapat dilihat bahwa sebaran sampel minimum di Kecamatan Pau itu sendiri sebanyak 96. Untuk lebih memudahkan meneliti, maka penelitian ini digenapkan menjadi 100 dan dibagi 25-25 per TPS. Sebenarnya ada jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis pengumpulan data ada kuesioner, dan data sekunder ini berdasarkan jurnal-jurnal tertentu dan juga website tertentu. Seterusnya dan terakhir pada penelitian ini, dalam pengujian hipotesis, di sini peneliti mengambil uji chi-square, yaitu berdasarkan suatu populasi atas sampel yang ada yang diambil. Apabila nilai chi-square adalah x2, yang diperoleh adalah sama atau melebihi angka yang terdapat dalam tabel studi x2, untuk kebebasan yang bersangkutan menanggulkan dan hipotesis alternatif diterima. Sedangkan apa nilai chi-square atau x2 yang diperoleh adalah kecil, maka H0 dan HA tidak diterima. Begitulah yang bisa dijelaskan oleh peneliti mengenai penelitian ini. Ya, peneliti berharap bahwa peran agama ini sangat berpengaruh terhadap perilaku memilih seorang, sehingga apa yang dicapai oleh peneliti, apa yang diasumsi oleh peneliti dapat terpecahkan dan terselesaikan. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan informasi maupun penjelasannya.